Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haji Jaber Said, CPNS Formasi Dosen Asisten Ahli, peserta Latsar Balai Diklat Keagamaan Medan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu agenda 3, di mana saya akan menganalisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Yang pertama, saya mengidentifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di bagian akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan. Yang pertama itu penyampaian informasi yang masih manual, kemudian yang kedua pengumpulan berkas yudisium secara manual, dan yang ketiga penerimaan berkas surat keterangan tanda lulus masih manual. Kemudian saya akan mendeskripsikan isu di atas dengan menghadirkan fakta. Yang pertama itu penyampaian informasi secara manual, di mana penyampaian informasi masih diberikan seperti penempelan kertas dan penyampaian secara langsung. Kemudian yang kedua, pengumpulan berkas yudisium secara manual, di mana mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat masih datang secara langsung untuk menyerahkan berkas tersebut kepada pengadministrasian di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang ketiga, penerimaan berkas SKTL masih manual. Ini juga dilakukan atau diantarkan secara manual oleh mahasiswa kepada pengadministrasian yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang ketiga itu dampak dari isu di atas. Yang pertama itu pada penyampaian informasi secara manual itu informasi tidak merata dan terlambat diterima oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, pengumpulan berkas yudisium secara manual dan SKTL yang secara manual itu dampaknya proses lambat dan melelahkan. Itu mahasiswa harus datang langsung membawa berkas fisik atau hard copy, dan seringkali harus bolak-balik karena berkas tidak lengkap. Kemudian petugas harus memeriksa satu persatu secara manual, mencatat dan menyortir dokumen. Kemudian dampak selanjutnya itu rawan kesalahan dan kehilangan dokumen. Kemudian selanjutnya, keterkaitan antara isu dan manajemen Smart ASN, di mana penyampaian informasi yang masih manual itu menunjukkan lemahnya sistem komunikasi internal dan belum adanya digital governance. Padahal Smart ASN harus bekerja dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan teknologi informasi. Kemudian penyampaian informasi yang lambat dan tidak terdokumentasi, melemahnya akuntabilitas dan pelayanan publik. Kemudian isu pengumpulan berkas yudisium yang masih manual dan pengumpulan berkas surat keterangan tanda lulus yang masih manual itu mencerminkan budaya birokrasi lama yang tidak selaras dengan prinsip birokrasi digital yang efektif dan efisien seperti yang diamanatkan dalam konsep Smart ASN. Kemudian yang terakhir, kurangnya tracking dan integrasi dalam menunjukkan bahwa ASN belum mengadopsi prinsip data driven decision making. Kesimpulannya, setiap isu yang terjadi di akademik harusnya menjadi momentum transformasi ASN di fakultas untuk meninggalkan praktik manual yang lambat dan tidak efisien, mengadopsi teknologi informasi secara sistematis, meningkatkan layanan akademik berbasis prinsip smart governance, kemudian
menumbuhkan budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Selanjutnya dilakukan analisis atau identifikasi terhadap 3 isu yang ada di pengadministrasian Fakultas Kesehatan Masyarakat. Didapatlah 1 isu, di mana dari isu tersebut maka saya menentukan akar penyebab dari isu yang dipilih dan analisis isu yang telah saya lakukan, di mana akar penyebabnya itu belum ada sistem komunikasi digital resmi dan terstruktur, serta minimnya inisiatif untuk memanfaatkan media digital secara optimal pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian yang terakhir, gagasan kreatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan isu penyampaian informasi yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menciptakan suatu aplikasi yang dimana aplikasi tersebut dapat menyampaikan informasi menyeluruh secara cepat dan tepat waktu kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait tugas pada agenda 3. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.